Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yoga Diputra dengan NIM 230401020081 dari kelas IFA 02. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait kuantum kriptografi pada bidang cybersecurity dan artificial intelligence untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ICT Literasi. Baik, jadi langsung ke yang pertama, terkait latar belakang. Jadi pada zaman serba digital saat ini, di mana akses dan penyebaran informasi berkembang sangat pesat, informasi di internet saat ini pun sangat beragam itu bentuknya. Mulai dari konten hiburan hingga data sensitif pun tersedia. Kriptografi memainkan peranan besar untuk melindungi data dan informasi supaya tetap rahasia, otentik, utuh, dan terhindar dari akses yang tidak sah. Kriptografi juga telah berkembang pesat dari waktu ke waktu, tetapi secara umum, tujuan dan gagasannya tetap sama dalam 4 prinsip utama: kerahasiaan, integritas, non-repudiasi, dan autentikasi. Kebanyakan sistem kriptografi yang diterapkan saat ini dalam melindungi data yakni dengan sistem simetris, dengan metode yang umum digunakan yakni seperti AES dan DES, dan juga ada sistem asimetris dengan metodenya SRA, SAC, dan DSA. Nah, sistem-sistem kriptografi ini bergantung pada algoritma matematika yang kompleks untuk melakukan enkripsi dan dekripsi data. Lanjut untuk latar belakangnya, dengan berkembang teknologi saat ini, salah satunya adalah dikembangkannya yakni komputer kuantum, yang mana komputer ini bekerja dengan cara yang berbeda dari komputer saat ini atau tradisional, yakni dengan menggunakan prinsip-prinsip kuantum. Komputer kuantum ini memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah kompleks dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari komputer tradisional. Dan salah satu ancaman dari kemampuan yang dimiliki oleh komputer kuantum ini adalah ia bisa memecahkan metode enkripsi seperti AES dan RSA dalam waktu yang sangat singkat, seperti diungkapkan oleh Peter Shell pada tahun 1994. Tentunya, hal ini menjadi tantangan besar untuk keamanan data dan informasi. Oleh karena itu, kuantum kriptografi dikembangkan untuk tetap menjaga keamanan data dari ancaman komputer kuantum dan mengatasi keterbatasan pada sistem kriptografi tradisional. Kemudian untuk rumusan masalahnya, pertama, apa yang dimaksud dengan kuantum kriptografi? Selanjutnya, bagaimana sejarah dari kuantum kriptografi? Tiga, apa prinsip-prinsip dasar dari kuantum kriptografi? Selanjutnya, mengapa kuantum kriptografi ini penting? Next, apa jenis-jenis dari kuantum kriptografi? Kemudian, bagaimana potensi dan tantangan dari kuantum kriptografi? Yang terakhir yakni bagaimana hubungan kuantum kriptografi dengan cyber security dan artificial intelligence. Kemudian untuk tujuannya tadi menjelaskan satu-satu dari rumusan masalah yang sudah dijabarkan pada slide sebelumnya. Langsung saja. Untuk yang pertama terkait pengertian kuantum kriptografi. Jadi kuantum kriptografi atau dikenal juga sebagai quantum encryption ini merujuk pada berbagai metode keamanan siber untuk mengenkripsi dan mengirimkan data secara aman berdasarkan hukum mekanika kuantum yang terjadi secara alami dan tidak dapat diubah. Meskipun saat ini masih dalam tahap awal, tapi kuantum kriptografi ini mempunyai potensi untuk menjadi sistem kriptografi yang lebih aman gitu dibandingkan metode algoritma yang ada sebelumnya. Dan juga secara teoritis, metode ini tuh tidak dapat diretas. Dibandingkan dengan metode kriptografi tradisional yang dibangun berdasarkan algoritma matematika, kuantum kriptografi ini dibangun berdasarkan hukum fisika dan lebih spesifiknya lagi itu bersandar pada prinsip-prinsip mekanika kuantum. Selanjutnya terkait sejarah kuantum kriptografi. Jadi pada awal tahun 1970, Stefan Weissner dalam karyanya yakni Conjugate Coding mengusulkan pertama kali terkait kuantum kriptografi ini. Proposal tersebut dipublikasikan pada tahun 1983 di Cigec News. Dan saat itu ada dua ilmuwan, yakni Bennett dan Brassard, yang tertarik dengan gagasan Weissner, juga telah siap untuk mempublikasikan gagasan mereka sendiri. Nah, tahun 1984, mereka memperkenalkan protokol kuantum kriptografi yang pertama yang dikenal dengan BB84. Jadi, protokol ini merupakan protokol
Sistem yang pertama yang memungkinkan dua pihak untuk berbagi kunci enkripsi secara aman dengan memanfaatkan hukum fisika kuantum. Prototipe eksperimental berdasarkan hal tersebut juga, berdasarkan protokol yang telah dibuat tadi itu, dibuat pada tahun 1991 yang beroperasi dengan jarak 32 cm. Dan juga seiring berjalannya waktu, teknologi tersebut telah disempurnakan dan jaraknya bertambah hingga beberapa kilometer. Kemudian ada prinsip dasar dari kuantum kriptografi. Karena kuantum kriptografi ini bekerja dengan berdasarkan prinsip-prinsip mekanikal kuantum, ada beberapa penjelasannya gitu, lebih lanjut terkait prinsip dasarnya. Yang pertama itu partikel secara alami tidak pasti. Jadi pada tingkat kuantum itu partikel dapat berada di lebih dari satu tempat atau juga bisa lebih dari satu kondisi pada waktu yang sama. Jadi mustahil untuk memprediksi kondisi kuantum itu secara pasti. Yang kedua adalah foton dapat diukur secara acak dalam posisi biner. Foton atau partikel terkecil cahaya ini dapat diatur untuk memiliki polaritas tertentu. Nah, polaritas ini mewakili angka biner terdiri dari 0 dan 1 yang sebagai dasar gitu ya dari sistem komputasi tradisional. Kemudian yang ketiga, sistem kuantum tidak dapat diukur tanpa mengubahnya. Jadi berdasarkan hukum fisika kuantum ini, tindakan seperti mengukur atau mengobservasi sistem kuantum akan selalu mempunyai efek yang dapat diukur pada sistem tersebut. Yang terakhir itu partikel dapat diklonis sebagian tetapi tidak seluruhnya. Nah, hukum mekanika kuantum juga menyatakan bahwa menciptakan salinan yang 100% identik itu adalah hal yang mustahil. Oke, selanjutnya mengapa alasan kuantum kriptografi ini penting? Jadi pada saat ini itu metode enkripsi tradisional seperti AES, DES, RSA ini masih dirasa cukup aman untuk menjaga keamanan data. Kan tetapi dengan kemunculan dan berkembangnya komputasi kuantum, ini memberikan ancaman gitu untuk bahkan terhadap algoritma kriptografi yang paling aman sekalipun. Nah, seperti kuantum kriptografi, komputasi kuantum ini merupakan teknologi yang memanfaatkan prinsip mekanika kuantum. Dan juga jika dibandingkan dengan komputer tradisional yang tercanggih dan tercepat saat ini pun, komputer kuantum mempunyai potensi untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan skala besar yang lebih cepat. Tahun 1994, ahli matematika Peter Shor menjabarkan ancaman komputer kuantum terhadap sistem keamanan tradisional. Berdasarkan algoritma Shor, memfaktorkan bilangan besar pada komputer tradisional itu membutuhkan begitu banyak komputasi gitu, daya komputasi sehingga membutuhkan waktu seorang peretas gitu ya, misalnya jika ingin menghacking sebuah sistem itu seumur hidup gitu. Bahkan sebelum proses selesai. Nah, tapi untuk komputer kuantum ini jika dia berfungsi penuh, jika disempurnakan gitu ya dalam artian mungkin berpotensi menemukan solusi hanya dalam hitungan menit. Oleh karena hal tersebut itu diperlukan suatu mekanisme baru dalam mengamankan data dan menjadikan kuantum kriptografi ini penting dan juga diperlukan. Kemudian lanjut ke jenis-jenis kuantum kriptografi. Yang pertama ada quantum key distribution atau disingkat QKD. QKD ini merupakan bentuk yang paling umum untuk kuantum kriptografi diperkenalkan tahun 1984 oleh Charles Bennett dan Giles Bashar. QKD ini memungkinkan dua pihak untuk bertukar kunci enkripsi secara aman. Selanjutnya ada quantum coin flipping. Quantum coin flipping ini adalah metode yang digunakan untuk membuat keputusan antara dua pihak yang tidak saling percaya. Selanjutnya ada jenis lain dari quantum cryptography. Di sini ada position based quantum cryptography, ada device independent quantum cryptography, ada key protocol dan Y00 protocol. Selanjutnya ada potensi dan tantangan quantum cryptography. Untuk potensi sendiri yakni keamanan berdasarkan hukum fisika yang secara alaminya itu tidak dapat dirubah. Kemudian adalah deteksi peretasan secara instan. Kemudian pengiriman data yang lebih aman. Selanjutnya adalah mengamankan data sensitif. Selain potensi juga terdapat tantangan dari quantum cryptography ini, yakni biaya pengembangan yang mahal, kemudian juga keterbatasan jarak, kemudian integrasi dengan sistem yang ada sekarang gitu ya. Mau diubah terus diintegrasikan dengan quantum cryptography ini. Itu tentunya menjadi tantangan tersendiri.
Kemudian untuk yang terakhir ini membahas hubungan kuantum kriptografi dengan cybersecurity dan artificial intelligence. Jadi pada kaitannya dengan cybersecurity ini, quantum cryptography menawarkan sistem kriptografi baru dengan cara kerja yang berbeda dengan metode kriptografi tradisional. Quantum cryptography bekerja dengan prinsip-prinsip mekanika kuantum, dalam arti lain hukum fisika yang secara alamiah tidak dapat diubah. Quantum cryptography ini menjadi solusi untuk adanya tantangan serta ancaman dari quantum threat, yakni komputasi kuantum yang dengan kekuatannya itu bisa memecahkan masalah kompleks cepat untuk menyelesaikan masalah kompleks secara cepat untuk menyelesaikan bahkan dengan enkripsi teraman yang saat ini gitu dengan kriptografi tradisional. Jadi mungkin ini untuk referensi yang saya gunakan dalam membangun materi buat presentasi ini. Mungkin sekian saja dari saya yang bisa dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.